jumpa. Semoga sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Batu Mustika, Hati Sungai. Jai baru saja tiba di toko kelontong milik Haji Yunus setelah mengantar pesanan untuk para langganan toko itu. Sudah hampir setahun dia bekerja di sana. Toko Sinar Berkah milik Haji Yunus memang bisa dibilang toko kelontong besar. Karyawan yang bekerja di toko itu saja ada 20 orang. Berbagai barang kebutuhan sehari-hari dijual di toko itu. Jai menemui Haji Yunus dan memberikan beberapa lembar nota penjualan kepada pria itu. "Beres Jai?" tanya Haji Yunus. "Beres Pak Haji." Sambil melihat beberapa lembar nota penjualan, Haji Yunus berkata kepada pemuda itu, "Jai, besok kamu panggil si Ahmad ya. Mobil box kita sepertinya agak laris setirnya." "Baik Pak Haji, besok saya jemput Kang Mat," jawab Jai. Esok paginya Jai menjemput Kang Mat. Begitu biasanya dia memanggil Ahmad. Setelah berpamitan kepada istrinya, keduanya langsung menuju ke toko untuk memperbaiki salah satu mobil box. Terlihat Haji Yunus sudah menunggu kedatangan mereka. Jai langsung mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua itu. Begitu juga dengan Ahmad. Namun beda perlakuan Haji Yunus kepada Ahmad. Dia selalu menarik tangannya bila Ahmad hendak mencium tangannya. Jai pernah bertanya kepada Haji Yunus tentang masalah itu. Orang tua itu pernah bilang bahwa Ahmad itu orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu agama. Haji Yunus merasa malu kalau dicium tangannya oleh orang yang mempunyai ilmu agama. Sikap Haji Yunus pun berbeda. Orang tua itu begitu baik kepada Kang Mat. Kemudian Haji Yunus bersama Ahmad berjalan menuju sebuah mobil box berwarna coklat. Jai mengikuti mereka dari belakang. Setelah itu Haji Yunus berkata, "Jai, kamu hari ini temani Ahmad dulu. Bantu perbaiki mobil." "Siap Pak Haji," jawab Jai penuh semangat. Ahmad lalu memulai pekerjaannya. Lelaki berumur 30 tahun itu nampak cekatan memeriksa mesin mobil dan bagian lainnya. Setelah beberapa saat, Ahmad berkata kepada Jai, "Sepertinya komponen ini harus diganti." "Oke Kang, saya langsung bilang ke Pak Haji agar segera dibelikan." Jai langsung bergegas pergi ke toko onderdil untuk membeli spare part yang dibutuhkan. Tak sampai sejam dia sudah kembali. "Ini Kang spare partnya." Sambil membantu Kang Mat, Jai berkata, "Kang, tadi sewaktu di jalan Doni telepon saya. Dia nitip salam buat Kang Mat." Ahmad tersenyum sambil bertanya, "Loh, sekarang dia di mana Jai? Katanya kuliah di Jepang?" "Iya Kang, tapi dia lagi di sini. Katanya papahnya sakit," ucap Jai. Ahmad lalu berkata, "Sudah lama juga ya kita tidak ketemu Doni." Jai mengangguk pelan. "Iya Kang, sudah sekitar 3 tahun sejak dia kuliah di Jepang." Jai lalu bercerita bahwa Doni sudah seminggu ada di sini. Sepertinya sakit yang diderita papahnya cukup serius, makanya dia kembali ke Indonesia. Kang Mat mengajak untuk menjenguk papahnya Doni. "Jai, bagaimana kalau kita ke rumahnya Doni? Sekalian mencoba mobil ini di jalan." Jai setuju dengan usul Kang Mat. Tak lama setelah mengganti komponen mobil yang rusak, Kang Mat meminta izin kepada Haji Yunus untuk mencoba mobil itu di jalan. Keduanya kemudian meluncur ke rumah Doni yang berada di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.
Jai mengemudikan mobil box itu dengan santai. Saat mereka sudah hampir sampai, tiba-tiba dia merasakan mobil box menjadi terasa berat dan tersendat-sendat. Pemuda ini menjadi bingung. "Kang, kenapa mobil jadi tersendat-sendat? Jangan-jangan rusak lagi?" Kang Mat juga merasakan mobil ini seperti mau mogok. Padahal tadi sudah dia periksa dengan teliti dan tak ada masalah apa-apa. Kang Mat meminta untuk menghentikan mobil box itu ke pinggir jalan. "Kita berhenti dulu." Jai langsung meminggirkan kendaraannya dan mematikan mesin mobil itu. Kang Mat tiba-tiba tersenyum sendiri. Jai yang melihat hal itu kemudian bertanya, "Ada apa, Kang? Kok senyum-senyum?" Kang Mat menjawab, "Mobil ini gak rusak. Cuma ada yang sengaja menahan mobil ini agar berhenti. Kita jalan kaki saja. Rumah Doni kan sudah dekat." Keduanya akhirnya berjalan kaki. Ketika sampai di depan rumah Doni, Jai segera menelpon temannya itu. Tak lama berselang seorang pemuda berumur 23 tahun terlihat keluar dari dalam rumah. Dia tersenyum melihat Jai dan Kang Mat. "Apa kabar, bro?" "Astaga, Kang Mat, apa kabar, Kang?" Ketiganya saling menanyakan kabar masing-masing. Kang Mat menanyakan kabar kesehatan Om Ronggo. "Iya, papa sakit sudah 3 minggu. Maaf, saya baru bisa kasih kabar." Doni kemudian mengajak Jai dan Kang Mat masuk untuk melihat kondisi papahnya. Mereka menuju ke sebuah kamar berukuran besar. Di dalam kamar besar yang mewah itu terlihat Om Ronggo terbaring. Terlihat Tante Tri duduk di samping suaminya. Wanita itu tersenyum melihat kedatangan Jai dan Kang Mat. "Apa kabar kalian? Sudah lama kalian tidak ke sini." Keduanya tersenyum. "Kami baik, Tante. Maaf baru bisa datang. Kami juga baru tahu kalau Om Ronggo sakit." Tante Tri menceritakan bahwa sudah 3 minggu suaminya terbaring seperti ini. Sudah pernah dirawat di rumah sakit namun karena tidak ada perkembangan dan belum diketahui pasti penyebabnya, maka Tante Tri memutuskan untuk merawat suaminya di rumah. Tante jadi bingung. Sakit apa sebenarnya papahnya Doni ini? Ucap Tante Tri dengan nada sedih. Doni pun berkata, "Ada salah satu dokter spesialis bilang, papahku ada masalah di fungsi otaknya sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya." Tante Tri nampak sedih melihat kondisi suaminya. Sesekali dia mengusap air matanya. Doni memeluk ibunya dan mencium wanita itu dengan kasih sayang. Jai dan Ahmad hanya terdiam sambil memandang dengan perasaan iba. Bagi mereka, keluarga Doni sudah seperti keluarga mereka sendiri. Keluarga Om Ronggo adalah keluarga kaya yang dermawan serta rendah hati. Tante Triwati melihat ke arah Kang Mat. "Bagaimana kabar istri dan anak kamu?" "Alhamdulillah mereka sehat dan baik," jawab Kang Mat. Lalu Tante Tri berkata dengan suara sedih, "Ahmad bantu papahnya Doni ya. Tante minta tolong." Kang Mat mengangguk pelan. "Iya Tante." Setelah itu Doni mengajak Jai dan Kang Mat duduk di teras rumah sambil menikmati kopi hangat. Lalu Doni bertanya kepada Kang Mat, "Kang, apa papah terkena sakit medis atau non-medis?" Kang Mat menghisap rokoknya dalam-dalam. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Saya belum tahu dengan pasti Mas Doni. Walau saya merasakan sesuatu yang sangat besar yang mempengaruhi kondisi Om Ronggo." Doni penasaran mendengar perkataan itu. Dia kembali bertanya, "Maksudnya Kang?" Kang Mat menatap Doni, kemudian menepuk pundaknya. Dia merasakan kekhawatiran yang besar pada diri pemuda itu.
Kalau boleh nanti malam saya dan Jai datang ke sini lagi. Sekarang saya belum bisa mengatakan apa-apa, ucap Kang Mat. Doni mengangguk pelan mendengar jawaban dari Kang Mat. Iya Kang, tentu saja boleh. Saya sangat berharap Papa bisa disembuhkan. Singkat cerita, selepas waktu Isya, Kang Mat dan Jai datang kembali ke rumah Doni. Setelah berbicara dengan Tante Tri, Kang Mat mengajak Jai dan Doni untuk sholat sunnah di kamar Om Ronggo. Setelah selesai sholat dan bermunajat, Kang Mat berbicara kepada keduanya. Mas Doni, apapun yang nanti terjadi di kamar ini jangan biarkan Om Ronggo keluar. Tetap baringkan dia di tempat tidur. Saya juga sudah bilang ke Tante Tri, apapun nanti yang terjadi di kamar ini, tidak ada yang boleh masuk ke sini. Lalu Kang Mat meminta Jai dan Doni duduk di samping kanan dan kiri Om Ronggo untuk menjaganya. Kemudian Kang Mat duduk bersila. Pria jebolan salah satu pesantren tua di Cirebon itu nampak khusyuk dalam doanya. Sudah hampir sejam Kang Mat duduk bersila. Tasbih yang dipegangnya terus berputar seiring zikir yang dibaca. Jai dan Doni hanya bisa menunggu. Namun perlahan keduanya mulai merasakan adanya hembusan angin. Hembusan angin itu seperti berputar di dalam kamar. Lama-kelamaan hembusan angin itu bertambah kencang, seperti angin yang bertiup terus-menerus. Tiupan angin itu semakin kencang dan terus berputar di dalam kamar. Dan bukan hanya itu keanehan yang terjadi. Angin itu seperti basah seperti membawa air. Sehingga keadaan di dalam kamar seperti sedang dilanda hujan angin. Doni yang kebingungan berteriak kepada sahabatnya, "Jai, apa yang terjadi?" Jai pun kebingungan. "Gua gak tahu Don." Angin terus berputar dengan kencang. Ruangan kamar itu menjadi basah seperti sedang diguyur hujan lebat. Dan lantai kamar mulai tergenang oleh air. Jai dan Doni memegang tubuh Om Ronggo agar tidak terbawa oleh putaran angin yang semakin kencang. "Dan anginnya makin kencang," teriak Jai kepada temannya. Sambil menutup tubuh papahnya dengan selimut, Doni meminta kepada sahabatnya untuk memegang tubuh Om Ronggo lebih kuat. "Tetap pegang badan papah Jai. Pegang yang kuat." Keduanya memeluk badan Om Ronggo agar tidak terbawa oleh kuatnya putaran angin. Namun putaran angin itu semakin kuat. Tubuh Om Ronggo perlahan mulai terangkat dan ikut berputar. Jai dan Doni sekuat tenaga menahan tubuh Om Ronggo. Akibatnya keduanya pun ikut terangkat dan melayang, berputar mengikuti putaran angin yang kencang. "Tahan Jai, jangan sampai lepas," teriak Doni. Saking kencangnya putaran angin yang memutar tubuh Om Ronggo, Jai dan Doni tak kuat menahan pegangan tangan mereka. Pegangan tangan mereka terlepas. Keduanya terlempar menghantam tembok kamar. Di saat yang genting itu, Kang Mat membuka matanya. Dia berdiri menatap tajam ke arah Om Ronggo yang melayang-layang di tengah ruangan. Kemudian Kang Mat menghentakkan kaki kanannya ke lantai. Suara dentuman keras terdengar. Seketika putaran angin berhenti. Namun tubuh Om Ronggo masih melayang dengan posisi tegak berdiri. Dia menatap tajam ke arah Kang Mat. Perlahan Om Ronggo mendekat ke arah Kang Mat dan tiba-tiba berkata, "Pergi dari sini." Suara yang berat keluar dari mulut Om Ronggo. Itu bukan suara aslinya. Kang Mat tidak menjawab. Lelaki yang bernama lengkap Ahmad Sentani itu hanya diam.
sambil menatap tajam ke arah Om Ronggo. Pergi dari sini. Sosok itu kembali berteriak dengan suara yang menyeramkan. Kang Mat tetap diam, tidak menjawab. Dia seperti sedang membaca doa untuk melepaskan Om Ronggo dari kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Usaha Kang Mat berhasil. Perlahan tubuh Om Ronggo turun dan kembali terbaring di tempat tidur. Kang Mat lalu memeriksa kondisi lelaki parubaya itu. Namun tanpa diduga, Om Ronggo mencekik leher Kang Mat dengan kedua tangannya, sambil mendorong pria itu dengan kuat sampai menghantam ke sebuah lemari besar. Kang Mat tak menyangka mendapat serangan yang mendadak. Dia berusaha melepaskan tangan yang mencekik lehernya. Melihat keadaan itu, Jai segera membantu. Dia memegang tangan Om Ronggo, berusaha melepaskannya. Namun tangan itu begitu kuat mencekik leher Kang Mat. Jai berteriak memanggil Doni. "Dan, cepat bantu." Doni segera memeluk tubuh papahnya dari belakang. "Lepaskan, Pah. Sadar, Pah. Sadar," teriak Doni kepada papahnya. Namun Om Ronggo tidak memperdulikannya. Dia tetap mencekik leher Kang Mat dengan kuat. Wajah Kang Mat mulai memerah. Nafasnya tersendat-sendat. Om Ronggo kembali berteriak mengeluarkan suara yang berat. Kau harus pergi. Bersamaan dengan teriakan itu, seketika air kembali muncul, keluar dari lantai dengan derasnya sampai menyembur ke atas. Air itu keluar seperti sebuah air terjun yang besar. Saking besarnya air itu, tak butuh waktu lama air sudah hampir memenuhi ruangan kamar. Kang Mat, Doni dan Jai berenang-renang di dalam kamar. Mereka terlihat seperti ikan di akuarium. Om Ronggo yang masih mencekik Kang Mat, mendorongnya ke tembok, menariknya lalu mendorongnya kembali. Berkali-kali tubuh Kang Mat dibenturkan ke tembok. Kang Mat bertahan dengan sekuat tenaga. Jai dan Doni masih terus berusaha melepaskan cengkraman Om Ronggo. Namun air semakin tinggi, nyaris menenggelamkan mereka semua. Menyadari keadaan yang membahayakan bagi semuanya, Kang Mat lalu memejamkan matanya. "Maafkan saya, Om Ronggo." Setelah itu Kang Mat menghantamkan telapak tangannya ke dada Om Ronggo. "Allahu Akbar." Teriakan takbir menggelegar. Om Ronggo terpental ke belakang sampai menghantam pintu kamar, hingga pintu itu jebol. Air yang memenuhi kamar pun ikut terhempas keluar, membanjiri seisi rumah mewah itu. Kang Mat bergegas mengangkat tubuh Om Ronggo dan membaringkannya ke sebuah sofa di ruang tamu. Dia memeriksa dengan cermat tubuh Om Ronggo sambil menempelkan telapak tangannya untuk menyalurkan energi tenaga dalam. Setelah beberapa saat Kang Mat merasa lega. Om Ronggo tidak mengalami luka akibat pukulannya tadi. Tante Tri ditemani Mas Darmin dan Pak Nano terlihat menghampiri Kang Mat. Mereka terlihat bingung dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kang Mat meminta mereka untuk menjaga Om Ronggo. Tante Tri meminta Mas Darmin dan Pak Nano untuk membawa suaminya ke kamar atas. Sedangkan Kang Mat bergegas melihat keadaan Doni dan Jai. Doni yang baru saja tersadar, duduk bersandar sambil memegang lengannya. "Gimana keadaan Mas Doni?" tanya Kang Mat. Doni mengatakan bahwa punggung dan lengannya terasa sakit akibat benturan tadi. Namun pemuda ini merasa bahwa dia baik-baik saja. Lalu Kang Mat meminta Doni untuk pergi ke lantai atas menemui mamahnya. "Kang,
Suara Jai terdengar memanggil. Sambil menahan sakit, Jai mencoba berdiri sambil mengusap-usap kepalanya. Terlihat kening Jai memerah karena benturan. Kang Mat hanya tersenyum. Dia seperti meledek Jai yang sedang kesakitan. Kemudian keduanya melangkah menuju lantai atas. Setelah keadaan tenang, Kang Mat berbicara kepada Tante Tri dan Doni. "Tante Tri, saya ingin bertanya, apakah Om Ronggo menyimpan semacam benda atau senjata pusaka?" Tante Tri tidak begitu paham mengenai benda pusaka. Dia hanya tahu bahwa ada sebuah batu yang disimpan oleh suaminya di lemari brankas. Kata suaminya batu itu adalah warisan dari kakeknya Doni. Tante Tri kemudian mengajak Kang Mat dan lainnya untuk mengambil batu itu. Setelah membuka lemari brankas, Tante Tri mengambil sebuah kotak berlapiskan emas. Kemudian dia menyerahkannya kepada Kang Mat. Perlahan Kang Mat membuka kotak itu. Sebuah batu berwarna biru langit berbentuk oval terlihat sangat indah. Ukuran batu itu cukup besar. Semua mata menatap batu itu dengan rasa takjub. Benar-benar batu yang sangat indah. Perlahan Kang Mat mengambil batu itu lalu meletakkan di telapak tangannya. Dia memejamkan matanya. Kang Mat mulai merasakan energi yang sangat besar keluar dari batu itu. Dan bukan hanya itu, dia seperti sedang berada di dalam air yang mengalir deras. Kang Mat membuka matanya. Dia meminta tolong kepada Mas Darmin, sang supir yang bekerja di keluarga itu, untuk membawakannya seember air. Lalu Kang Mat meletakkan batu biru itu ke dalam ember tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka. Seketika batu berwarna biru itu menghilang. "Kang, batu itu hilang?" tanya Jai yang merasa kaget. "Batu ini tidak hilang, tapi batu ini berubah warna menjadi bening seperti air bila terendam. Jadi seperti menghilang," kata Kang Mat. Belum selesai sampai di situ, air di dalam ember mulai bergerak. Perlahan berputar dan terus berputar seperti membentuk sebuah pusaran air. Sungguh menakjubkan. Air berputar semakin cepat. Dengan rasa heran Tante Tri bertanya kepada Kang Mat, "Ahmad, sebenarnya batu apa itu?" Kang Mat berkata, "Batu ini adalah batu mustika hati sungai." Sebenarnya batu ini bukan untuk disimpan atau dimiliki oleh manusia, karena sejatinya batu mustika hati sungai ini adalah milik alam, milik sebuah sungai. Kang Mat melanjutkan ucapannya, "Batu mustika hati sungai ini harus dikembalikan ke asalnya, ke sungai di mana dulu dia berada. Sungai itu pasti telah kering. Batu ini meminta untuk dikembalikan." Tante Tri penasaran mendengar perkataan Kang Mat. "Apa suami saya sakit karena batu ini?" "Iya Tante, keyakinan saya mengatakan bahwa batu inilah penyebabnya." Lalu Doni bertanya kepada Kang Mat, "Kang, bagaimana kakek saya bisa mendapatkan batu ini? Dan untuk apa dia menyimpannya sampai mewariskan kepada papa? Padahal batu ini berbahaya, karena menyebabkan papa sampai sakit seperti ini." Kang Mat menarik nafas panjang, lalu dia melanjutkan ucapannya. "Batu mustika hati sungai dipercaya bisa mengalirkan rezeki yang sangat banyak, seperti derasnya air sungai yang terus mengalir tiada henti." Tante Tri mengatakan bahwa suaminya pernah bercerita, kakeknya Doni yang bernama Sutanto dulunya adalah laki-laki yang miskin. Usaha yang dia rintis perlahan bisa maju dan terus berkembang dengan cepat, hingga nama Sutanto Hartanto dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sukses di negeri ini. Sekarang semua usahanya dilanjutkan oleh papahnya Doni, Ronggo Hartanto. Entah
Entahlah, apakah harta yang berlimpah ini ada hubungannya dengan batu itu, ucap Tante Tri sambil mengusap dan mencium kening suaminya. Lalu wanita itu melihat ke arah Kang Mat. Ahmad, apa suamiku akan menjadi tumbal dari batu itu? Tanya Tante Tri sambil menangis. Kang Mat mengambil batu itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotak berlapiskan emas. Dia berusaha agar Tante Tri tidak berpikir terlalu jauh. Batu ini minta dikembalikan. Itu yang saya rasakan. Semoga setelah kita mengembalikannya Om Ronggo bisa kembali sehat. Namun Tante Tri belum puas dengan jawaban itu. Dia meminta agar Kang Mat berterus terang. Kang Mat perlahan menjelaskan, apa yang telah diambil dari alam yang bukan milik kita, maka alam akan memintanya kembali. Semoga yang Tante khawatirkan tidak terjadi. Bagaimanapun Om Ronggo sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kemudian Kang Mat bertanya, kalau boleh saya tahu, apa Om Ronggo pernah bercerita dari mana asal batu ini? Tante Tri mencoba mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan oleh suaminya mengenai batu itu. Dia mulai teringat nama sebuah tempat, Pulau Sangiang. Mertua saya mendapatkan batu itu di sana. Mendengar nama Pulau Sangiang, Kang Mat berkata, kita harus segera ke sana, mengembalikan batu mustika hati sungai malam ini juga. Kang Mat mengatakan bahwa ini adalah malam bulan purnama terakhir. Akan sangat sulit menemukan lokasi asal mula batu itu jika bulan purnama sudah berakhir. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Doni meminta Mas Darmin untuk menyiapkan mobil. Malam ini mereka akan berangkat menuju Pulau Sangiang. Setelah semua siap, 2 buah mobil perlahan meninggalkan rumah itu. Mobil Land Cruiser hitam berjalan di depan, sementara Toyota Alphard berwarna putih mengikutinya dari belakang. Jai, Kang Mat dan Pak Nano si penjaga rumah berada di mobil Land Cruiser. Secara kebetulan Pak Nano berasal dari daerah Anyer, Banten. Dia tahu betul mengenai pulau itu. Terlihat Pak Nano sibuk menelpon. Laki-laki itu mencoba menghubungi beberapa orang di sana untuk menyiapkan perahu motor yang akan mereka gunakan menuju Pulau Sangiang. Jai yang mengemudikan mobil Land Cruiser bertanya kepada Pak Nano yang duduk di bagian tengah. Bagaimana Pak Nano? Sudah Mas Jai, perahu sudah siap. Setelah 2 jam menempuh perjalanan mereka akhirnya sampai di sebuah dermaga bernama Dermaga Paku di wilayah Anyer. Terlihat beberapa orang sudah menunggu kedatangan mereka. Pak Nano segera menghampiri orang-orang itu. Setelah itu Pak Nano mengabarkan kepada Doni dan Tante Tri bahwa perahu telah siap. Perahu sudah siap Mas Doni, ucap Pak Nano. Doni kemudian berbicara dengan Kang Mat. Dan mereka telah sepakat bahwa yang akan berangkat ke Pulau Sangiang adalah Kang Mat, Jai, Doni, Pak Nano dan Om Ronggo serta salah seorang keluarga dari Pak Nano yaitu Kang Jamil. Sementara Tante Tri dan Pak Darmin akan menunggu di dermaga Paku. Mamah tunggu di sini. Mas Darmin akan menemani Mamah, pinta Doni kepada mamahnya. Keduanya pun saling berpelukan. Tante Tri kemudian menciumi suaminya sambil menangis. Om Ronggo masih tak sadarkan diri. Mereka mengangkat tubuh Om Ronggo dan membawanya ke atas perahu. Setelah menghidupkan mesin, perahu itu pun mulai bergerak meninggalkan dermaga Paku menuju Pulau Sangiang. Doni dan Pak Nano duduk di samping Om Ronggo. Kang Mat dan Jai berada di bagian depan. Sementara Kang Jamil mengemudikan perahu. Suasana malam melintasi lautan menuju sebuah pulau dengan sebuah harapan.
Masalah yang tengah dihadapi keluarga Doni bisa menemukan jalan keluar. Langit malam nampak cerah menampilkan bintang-bintang yang bertaburan. Angin berhembus dengan lembut seiring tarian ombak yang menerpa perahu yang terbuat dari kayu. Hampir 1 jam mereka melintasi lautan menuju Pulau Sangiang. Kerlap-kerlip lampu dari kejauhan mulai nampak. Walau sedikit namun setidaknya kerlipan lampu itu menjadi pertanda bahwa pulau yang mereka tuju sudah dekat. Jai yang berada di depan perahu bersama Kang Mat melihat kerlap-kerlip lampu. Dia tersenyum karena pulau yang mereka tuju sudah mulai terlihat. Namun gumpalan awan hitam terlihat di atas Pulau Sangiang. Awan yang tebal itu mulai bergerak ke arah pantai seiring angin yang mulai bertiup kencang. Awan mendung bergerak cepat. Sepertinya akan turun hujan, ucap Pak Nano. Ombak pun mulai bergejolak, membuat perahu yang mereka naiki berguncang terkena hantaman ombak. Sesaat kemudian langit berubah menjadi gelap disertai kilatan halilintar. Dan akhirnya hujan turun dengan deras. Perahu kayu yang dikemudikan Kang Jamil terus melaju membelah gelombang besar di depannya. Pak Nano sadar bahwa bila perahu terlalu cepat akan membahayakan. Lelaki itu berteriak kepada Kang Jamil yang memegang kemudi. "Kurangi kecepatan Mil, jangan terlalu kencang, berbahaya." Kang Jamil segera menjawab, "Perahu ini meluncur sendiri, Kang. Saya sudah lepas gasnya." Mereka kaget mendengar teriakan Kang Jamil. Pak Nano segera meminta Jai untuk menggantikan posisinya menjaga Om Ronggo. Dia bergegas menghampiri Jamil. Dan benar, perahu meluncur sendiri walau tuas gas tidak dipegang. "Matikan mesin cepat," kata Pak Nano. Jamil segera mematikan mesin. Namun alangkah terkejutnya Pak Nano dan Jamil. Walau mesin sudah mati, perahu tetap meluncur dengan cepat di atas ombak besar. "Kang, perahu ini kenapa masih jalan?" tanya Jamil dengan wajah kebingungan. Pak Nano terlihat bingung tanpa bisa berkata apa-apa. "Pak Nano, apa yang terjadi?" teriak Doni. "Perahu ini jalan sendiri, Mas. Padahal mesinnya sudah dimatikan," jawab Pak Nano. Doni dan Jai saling berpandangan mendengar jawaban Pak Nano. Perahu itu memang berjalan sendiri di atas ombak yang besar. Mereka harus berpegangan dengan kuat karena jika tidak, mereka bisa terlempar ke lautan. Kondisi di atas perahu menjadi sangat berbahaya. Selain mereka bisa terlempar ke laut karena guncangan yang hebat, perahu itu pun bisa terbalik terkena hantaman ombak besar. Dan yang lebih menakutkan, halilintar tak henti menyambar dengan suara yang menggelegar. Sambaran halilintar itu beberapa kali nyaris menyambar perahu. Sepertinya ada kekuatan besar yang menarik perahu agar cepat sampai ke Pulau Sangiang. Tapi kekuatan itu tak mau ada mereka selain Om Ronggo. Kang Mat sadar bahwa badai yang menerpa mereka bukan dari alam, melainkan dari kekuatan lain yang tak ingin mereka datang. Tiba-tiba Kang Mat berdiri sambil mengangkat tangan kanannya ke atas. Sejurus kemudian suara teriakan terdengar keras dari mulut pria itu. "Ki Tunggal, datanglah!" Mereka melihat Kang Mat berdiri di depan perahu sambil mengangkat tangan kanannya. Mereka tak tahu siapa yang dipanggil oleh Kang Mat dengan panggilan Ki Tunggal. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sinar berwarna kuning melesat cepat ke arah perahu. Kang Mat tersenyum menyambut kedatangan apa yang dipanggilnya tadi dengan panggilan Ki Tunggal.
Ternyata sebuah senjata pusaka sakti berbentuk keris. Sinar berwarna kuning memancar dari keris itu yang melesat dengan cepat ke arah Kang Mat. Dengan gerakan cepat, Kang Mat menangkap keris itu. Tubuh Kang Mat bergetar menahan kekuatan dari keris yang dipegangnya. Sinar berwarna kuning terus memancar dari pusaka itu. Sinar itu menerangi sampai di sekitar perahu. Dia memegang keris pusakanya kuat-kuat, sambil berteriak mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Kang Mat memutar kerisnya ke segala arah. Dia seperti menangkis serangan gaib yang datang bertubi-tubi. Serangan gaib itu kadang berupa angin kencang yang datang dari segala arah, sambaran halilintar, dan gulungan ombak besar. Beberapa kali Kang Mat terdesak hingga kehilangan keseimbangan dan nyaris terlempar ke laut. Jai tahu bahwa Kang Mat terdesak. Dia memutuskan untuk membantu. Dia memegang kedua kaki Kang Mat dengan kuat, agar kuda-kudanya tetap kuat berdiri di atas perahu yang bergoyang dengan hebat. Muncullah, tampakkan wujudmu, teriak Kang Mat seakan menantang kekuatan yang menyerangnya. Tiba-tiba suasana menjadi tenang. Angin tak lagi bertiup dengan kencang, ombak pun tidak lagi bergelombang. Kang Mat meminta untuk tetap waspada. Sepertinya akan ada serangan besar yang datang di balik ketenangan ini. Mereka semua menunggu dengan wajah tegang, mengamati ke segala arah di laut yang luas di tengah pekatnya malam. Dan benar saja yang dikatakan Kang Mat. Tiba-tiba air laut di depan mereka membentuk pusaran besar. Dari atas terlihat awan yang gelap. Angin kencang yang berputar seperti turun ke bawah pusaran air itu. Seperti badai tornado di tengah lautan. Kini air laut dan angin telah menyatu membentuk putaran tornado yang besar, menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Perahu mereka mulai tersedot ke arah badai tornado. Kang Jamil dan Pak Nano kembali menghidupkan mesin perahu dan segera menjauhi pusaran air. Namun mesin perahu tak berdaya melawan kekuatan badai yang besar. Perahu itu terus ditarik oleh putaran angin tornado. Jarak mereka sudah sangat dekat masuk ke pusaran air dan putaran badai tornado. Sungguh keadaan yang sangat berbahaya mengancam nyawa mereka. Kang Mat memegang erat keris pusakanya, meletakkannya di dada. Dia mengucapkan doa kepada Yang Kuasa. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuat dan tidak ada yang lebih kuat darimu. Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Lalu kemudian, Allahu Akbar. Teriakan takbir kembali berkumandang. Kang Mat bergerak dengan cepat, melesat sambil melompat ke arah badai tornado sambil menghujamkan keris Ki Tunggal ke dinding air yang berputar. Suara dentuman keras terdengar. Dua kekuatan berbeda bertemu dan saling mengadu kekuatan dengan dahsyatnya. Badai tornado meledak, terpecah dihantam kekuatan keris Ki Tunggal, membuat air laut seperti tumpah dari langit. Kang Mat pun terpental. Tubuhnya terdorong melayang cukup jauh dari perahu, hingga tercebur ke laut. Kang, teriak Jai yang melihat tubuh Kang Mat tercebur ke laut yang gelap. Mereka mencari ke segala arah berharap bisa segera menemukan Kang Mat. Itu di sana, teriak Jamil sambil menunjukkan tangannya. Pak
Pak Nano segera melemparkan pelampung yang sudah dikaitkan dengan tali ke arah Kang Mat yang sedang berenang sambil melambaikan tangan. Dia berhasil meraih pelampung. Lalu mereka segera menarik Kang Mat ke atas perahu. Nafas Kang Mat tersengal-sengal. Syukurlah kondisinya baik-baik saja. Belum hilang ketegangan yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba Doni berteriak, "Papa!" Doni sangat terkejut ketika membuka plastik yang digunakan untuk menutupi tubuh papahnya dari air hujan. Tubuh Om Ronggo berubah menjadi sebatang kayu. "Kang, papa saya!" ucap Doni sambil menangis. Kang Mat memegang kayu itu. "Ini bukan Om Ronggo. Mereka telah membawa Om Ronggo dan menukarnya dengan kayu ini. Kita harus segera ke Pulau Sangiang. Mereka membawanya ke sana," ucap Kang Mat. Pak Nano segera menghidupkan mesin perahu. Mereka kembali meluncur ke Pulau Sangiang. Doni terlihat sangat cemas dengan kondisi papahnya. Setelah mengalami kejadian yang aneh dan membahayakan nyawa, akhirnya mereka bisa sampai di Pulau Sangiang. Perahu bersandar di sebuah dermaga yang terbuat dari kayu di pulau itu. Pak Nano meminta Kang Jamil untuk tetap di sekitar dermaga. Sementara mereka berempat segera melanjutkan perjalanan menuju sebuah goa di tepi pantai Pulau Sangiang. Goa itu bernama Goa Kelelawar. Kang Mat mempunyai keyakinan bahwa batu, mustika hati sungai, berasal dari Goa Kelelawar. Dan Om Ronggo sepertinya dibawa ke goa itu. Pak Nano berjalan di depan. Dia masih hafal kondisi pulau ini. Sebelum merantau ke Jakarta, dia adalah seorang nelayan yang sudah sering singgah ke Pulau Sangiang. Hujan kembali turun di tengah langkah mereka yang menyusuri pulau itu. Setelah beberapa waktu mereka berjalan, akhirnya mereka sampai. Pak Nano menghentikan langkahnya. Dia menunjuk ke arah pepohonan yang dekat dengan pantai. "Itu di sana Gua Kelelawar," ucap Pak Nano sambil menyorotkan lampu senter yang dipegangnya. Pak Nano berkata bahwa gua itu penuh dengan kelelawar, sehingga tidak mudah memasukinya. Di samping itu air laut keluar masuk ke dalam gua, dan di saat air laut pasang, mulut gua hampir ketutup oleh air laut. Mereka perlahan melangkah mendekat ke arah goa. Dan memang benar air laut mengalir masuk ke gua itu. "Kita ke sana ke depan mulut goa," kata Kang Mat. Mereka melangkah dengan hati-hati. Suasana malam serta suara ombak membuat suasana menjadi mendebarkan. Goa Kelelawar itu tidaklah besar, namun aura mistis sangat terasa. Sambil memperhatikan goa di hadapannya, Kang Mat meminta kepada Jai, Doni dan Pak Nano untuk tetap menunggu di depan mulut goa, sedangkan dia akan masuk seorang diri ke dalam gua kelelawar. Kang Mat berkata kepada mereka, "Jika nanti kalian melihat Om Ronggo keluar dari goa ini, maka kalian semua harus cepat meninggalkan pulau ini. Ingat, sebelum matahari terbit harus sudah sampai di tanah Banten." Jai lalu bertanya, "Kang, Akang sendiri bagaimana?" Kang Mat tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak pemuda itu. "Tidak perlu menunggu. Insya Allah saya akan baik-baik saja." Setelah itu Kang Mat melangkah. Dia berdiri tepat di mulut goa kelelawar. Dia membuka kain sorban hitam yang dia ikatkan di pinggangnya, lalu mengambil batu mustika hati sungai dari lipatan sorbannya. Kang Mat mengangkat batu itu. Dia seperti memperlihatkan batu itu kepada penguasa goa kelelawar. Sungguh ajaib, batu mustika hati sungai seketika bersinar seperti bulan purnama. Batu itu memancarkan sinar putih kebiru-biruan yang menerangi mulut goa. Bersamaan dengan itu, terdengar suara desisan dari dalam goa.
Lama-kelamaan suara itu semakin jelas terdengar. Suara itu berasal dari ribuan kelelawar di dalam goa. Sejurus kemudian suara itu bercampur dengan suara kepakan sayap yang semakin lama semakin keras. Ribuan kelelawar terlihat keluar dari goa dan terbang ke langit malam. Tubuh Kang Mat seakan tertutup oleh ribuan kelelawar yang terbang di sekitarnya. Namun anehnya tak ada satupun dari kelelawar itu yang menabrak atau hinggap di tubuh Kang Mat. Mereka seperti menghindar ketika terbang melewati pria itu. Sesudah kelelawar itu pergi meninggalkan sarangnya, Kang Mat bergegas masuk ke dalam. Batu mustika hati sungai yang dipegangnya terus bersinar terang, membuat ruangan goa bisa terlihat. Kang Mat terus berjalan masuk ke dalam goa dengan kewaspadaan tinggi. Di tengah-tengah goa yang sempit, Kang Mat melihat sebuah lubang besar. Air laut masuk ke dalam lubang itu. Kang Mat diam sejenak sambil mengamati lubang itu, dan akhirnya dia melompat. Sesampainya di lubang, air laut seperti mendorong tubuhnya masuk lebih dalam lagi. Kang Mat menahan nafasnya. Dia sengaja mengikuti dorongan arus air laut masuk ke lorong-lorong goa yang sempit. Sampai pada akhirnya Kang Mat sampai pada sebuah tempat di mana airnya sangat tenang. Dia berusaha berenang naik ke permukaan. Sesaat Kang Mat mengamati keadaan sekelilingnya. Ternyata dia berada di salah satu ruangan goa yang cukup besar. Ruangan itu seperti berada di bawah goa kelelawar. Di ruangan itu terdapat sebuah batu besar dengan permukaannya yang datar. Dan di atas batu itu seseorang terbaring di atasnya. Itu Om Ronggo, ucap Kang Mat. Batu mustika hati sungai kembali diselipkan di pinggangnya. Lalu Kang Mat berenang ke tepian. Dengan hati-hati Kang Mat berjalan ke arah Om Ronggo yang terbaring di atas sebuah batu besar. Pengusaha ternama itu masih tak sadarkan diri. Kang Mat menghentikan langkahnya. Dia merasakan ada aura besar di ruangan itu. Aura kekuatannya seakan memenuhi seisi ruangan goa. Kang Mat tetap berdiri menunggu. Tiba-tiba terdengar suara, "Kembalikan milik kami." Seiring dengan suara itu perlahan muncul sesosok makhluk berjubah putih di depan Kang Mat. Wajah makhluk itu tak terlihat, hanya berupa bayangan hitam. Tiba-tiba sosok berjubah itu mengeluarkan tangannya. Tangan tanpa kulit dan daging itu seperti meminta sesuatu. Kang Mat tahu yang diinginkan oleh makhluk itu. Dia mengeluarkan batu mustika hati sungai dari selipan pinggangnya. "Terimalah apa yang menjadi milik kalian, tapi bebaskan orang ini," pinta Kang Mat sambil memegang batu mustika hati sungai. "Tidak, itu milik kami dan dia harus menerima apa yang telah diperbuatnya," jawab makhluk berjubah sambil menunjuk ke arah Om Ronggo. Kang Mat sebenarnya tahu kalau penguasa goa kelelawar ini tidak akan mau melepaskan Om Ronggo. Kang Mat berpikir untuk mencari jalan keluar. Sepertinya ruangan ini ada di bawah goa kelelawar, dan batu ini berasal dari sungai yang ada di ruangan ini. Sungai di bawah goa yang tidak lagi mengalir. Aku harus mencari jalan untuk menyelamatkan Om Ronggo. "Baiklah, ini ku kembalikan milik kalian," ucap Kang Mat sambil melangkah maju ke arah makhluk itu yang berada di samping tubuh Om Ronggo. Tangan yang hanya berbentuk tulang kembali menengadah. Kini Kang Mat sudah berhadap-hadapan dengan makhluk itu. Jarak mereka hanya dipisahkan oleh batu dan tubuh Om Ronggo yang terbaring di atasnya. Perlahan Kang Mat memberikan batu mustika hati sungai. Namun tangan kirinya diam-diam memegang lengan Om Ronggo. Begitu makhluk itu ingin mengambil batu mustika hati sungai dari tangan Kang Mat, tiba-tiba laki-laki itu menarik tangannya lalu memasukkan batu itu ke mulutnya, lalu menelannya.
Dengan gerakan cepat Kang Mat menyerang makhluk itu dengan telapak tangannya. Sosok berjubah itu terdorong ke belakang sambil meraung mengeluarkan suara menyeramkan. Secepat kilat Kang Mat mengangkat tubuh Om Ronggo lalu menceburkan diri ke dalam air. Di dalam lorong goa yang sempit dia terus berenang sambil membawa tubuh Om Ronggo. Dia mengikuti arus air yang menuju ke laut. Kang Mat melihat sebuah lubang menuju ke laut lepas. Dengan langkah cepat dia membawa tubuh Om Ronggo untuk keluar dari dalam goa kelelawar. Namun ketika dia hendak keluar, perutnya terasa ada yang menusuk. Kang Mat merasakan sakit yang luar biasa. Sesuatu bergerak dari dalam perutnya, lalu terasa naik ke atas sampai di tengah dada. Astaga, rupanya batu mustika ini hendak ditarik keluar dari perutku, ucap Kang Mat sambil memegang dadanya, menahan agar batu mustika hati sungai tidak keluar dari tubuhnya. Kang Mat berguling-guling menahan rasa sakit. Dia merasakan tubuhnya ditarik kembali ke dalam goa. Tarikan itu begitu kuat hingga Kang Mat tidak bisa menahannya. Menyadari hal itu, Kang Mat menendang tubuh Om Ronggo hingga tubuh itu keluar dari lubang dan mengikuti arus air menuju lautan lepas. Untunglah lubang itu berada tak jauh dari mulut goa kelelawar. "Apa itu?" teriak Jai. Mereka bertiga segera menyorot dengan lampu senter dan melihat sosok yang mengambang di air tak jauh dari mulut goa. "Astaga, itu Papa!" teriak Doni. Mereka kemudian menarik tubuh Om Ronggo ke tepi. Dia mencoba memberikan pertolongan pertama kepada papahnya. Namun Om Ronggo masih belum sadar juga. Di saat itu Pak Nino berkata kepada Doni, "Ingat pesan dari Kang Mat. Mas Doni, kita harus membawa Pak Ronggo kembali ke tanah Banten sebelum matahari terbit." "Apa kita tunggu Kang Mat sebentar lagi?" kata Jai sambil melihat ke arah goa kelelawar. "Maaf Mas Jai, Kang Mat meminta kita untuk segera meninggalkan pulau ini begitu kita menemukan Pak Ronggo. Saya bukan tidak peduli dengan Kang Mat, tapi begitulah pesannya kepada kita," kata Pak Nino. Akhirnya mereka bergegas menuju perahu untuk segera kembali ke tanah Banten. Jai terus memandang Pulau Sangiang saat perahu Kang Jamil berjalan membelah lautan malam. Dia berharap Kang Mat akan baik-baik saja. "Kang, semoga Akang baik-baik saja," ucap Jai dengan perasaan sedih. Sementara itu di goa kelelawar, Kang Mat terus ditarik kembali ke ruang di bawah goa tempat di mana sosok berjubah muncul. Kang Mat terus menahan agar batu mustika hati sungai tidak keluar dari tubuhnya. Walau dia merasakan sakit yang teramat sangat, tubuh lelaki itu banyak mengalami luka akibat benturan dan gesekan dengan dinding goa. Dia terus menyilangkan kedua tangannya di dada. Sebenarnya bukan tubuh Kang Mat yang ditarik oleh kekuatan itu, namun kekuatan gaib itu menarik batu mustika hati sungai yang ditelannya. Tubuh Kang Mat banyak mengalami benturan terutama kepalanya, hingga mengalami luka yang mengeluarkan darah. Kondisi pria ini benar-benar kritis. Sampai akhirnya dia kembali ke kolam di bawah goa kelelawar. Lalu tubuhnya ditarik ke batu besar tempat di mana Om Ronggo sebelumnya berada. Penglihatan Kang Mat mulai kabur akibat luka dan banyaknya benturan yang dia alami. Samar-samar dia melihat sosok berjubah usang sudah berdiri di sampingnya. Tangannya seperti mengeluarkan kekuatan yang kuat yang membuka mulut Kang Mat, lalu menarik batu mustika hati sungai. Batu itu kembali bergerak perlahan menuju leher. Kang Mat meronta-ronta menahan sakit, namun walau begitu dia masih terus mengeluarkan segala kemampuannya agar batu mustika itu tidak keluar dari tubuhnya.
Kekuatan itu terus menarik batu mustika itu hingga ke mulut. Di saat genting itulah, Kang Mat tidak mempunyai pilihan lain. Dia bermunajat dalam hati. Bismillah, ya Jabbar, ya Qahar, atas kehendakmu. Aku keluarkan perisai alif. Kang Mat menghentakkan kedua tangan yang menyilang di dada. Seketika muncul cahaya hijau yang melindungi seluruh tubuhnya. Cahaya itu lama-kelamaan menebal hingga tubuh Kang Mat seperti berada di dalam sebuah telur besar. Telur yang melindungi dari berbagai macam serangan. Itulah ajian perisai alif. Sementara itu perahu yang dikemudikan oleh Kang Jamil hampir tiba di dermaga Paku. Mas Darmin yang menunggu dengan beberapa orang di sana melihat kerlap-kerlip lampu yang bergerak mendekat ke arah dermaga. Salah seorang di antara mereka berkata, "Itu perahunya Jamil." Perahu Kang Jamil mulai terlihat mendekat. Mas Darmin bergegas menuju mobil untuk memberitahu Tante Tri. "Bu, bangun Bu, mereka datang," kata Mas Darmin sambil mengetuk kaca mobil. Dengan penuh pengharapan, Tante Tri melangkah menuju dermaga. Beberapa orang membantu perahu itu untuk bersandar di dermaga. Pak Nano meminta orang-orang itu untuk mengangkat Om Ronggo turun dari perahu. "Ayo bantu," kata Pak Nano. Setelah kaki Om Ronggo menyentuh tanah, pria parubaya itu tiba-tiba tersadar. Dia memegang perutnya lalu memuntahkan cairan berwarna hitam. Doni meminta agar papahnya dibawa ke mobil. "Sebaiknya papah kita langsung bawa ke rumah. Biar nanti Doni yang menghubungi Dokter Ridwan," kata Doni kepada ibunya. Tante Tri mengiyakan perkataan putranya. Setelah itu Doni dan ibunya membawa Om Ronggo kembali ke Jakarta. Tinggal Jai dan Pak Nano yang masih berada di dermaga Paku. Pak Nano nampak berbincang-bincang dengan Kang Jamil dan beberapa orang di sana. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu. Sedangkan Jai terlihat di atas dermaga sambil melihat ke arah lautan. Dia memikirkan Kang Mat yang masih ada di Pulau Sangiang. Pemuda itu tak bisa menahan air matanya. Pak Nano menghampirinya dan membujuk pemuda itu agar beristirahat di rumah keluarganya di daerah Anyer. "Mas Jai, sebaiknya kita beristirahat dulu di rumah keluarga saya sebelum kita kembali ke Jakarta." Jai menuruti perkataan Pak Nano. Waktu sudah menunjukkan jam 11. Pak Nano dan Jai berangkat ke Jakarta. Mereka langsung menuju rumah Doni. Sepanjang perjalanan Jai masih memikirkan keberadaan Kang Mat. Dia mempunyai niat untuk kembali ke Goa Kelelawar untuk mencari Kang Mat yang masih berada di sana. Sekitar jam 2 siang mereka telah tiba di rumah Doni. "Bagaimana keadaan Om Ronggo?" tanya Jai. Doni tersenyum kepada temannya itu. "Alhamdulillah Papa sudah sadar. Tadi Dokter Ridwan sudah memeriksanya. Kondisi Papa sekarang baik." Doni mengajak Jai untuk menemui Om Ronggo. Di lantai atas terlihat Om Ronggo sedang duduk di sofa ditemani Tante Tri. Jai menghampiri pria itu lalu mencium tangannya. "Jai, terima kasih atas bantuan kamu. Saya sudah dengar cerita dari Doni mengenai batu itu dan juga mengenai Ahmad. Saya akan meminta bantuan tim SAR bahkan Angkatan Laut untuk mencari Ahmad di goa itu. Intinya saya akan mengusahakan berbagai cara agar Ahmad bisa ditemukan," kata Om Ronggo. "Iya Om,
Tapi sebelumnya saya ingin menemui Mbak Ningsih istri Kang Mat untuk memberitahukan hal ini, ucap Jai. Setelah berbincang sejenak, Jai ditemani Doni menuju rumah Kang Mat. Sesampainya di depan rumah Kang Mat, Jai berkata kepada Doni, "Gimana ngomongnya ya? Gua jadi bingung." "Nanti gua bantu ngomong," kata Doni kepada sahabatnya. Seorang wanita membuka pintu. Dia mempersilahkan Jai dan Doni untuk duduk di teras rumah. Rumah Kang Mat tidak besar tapi banyak pohon di sekitarnya. Orang tua Doni yang memberikan tanah itu kepada Kang Mat. "Mas Doni, apa kabar? Loh, Mas Ahmadnya kemana? Kemarin pamitnya ke rumah Mas Doni," tanya Ningsih, istri Kang Mat. "Kabar saya baik," jawab Doni. Keduanya lalu menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Wanita itu mendengarkan dengan wajah serius. "Alhamdulillah kalau kondisi Om Ronggo sudah membaik. Kalau gitu saya pamit dulu. Saya ingin menemui saudara Mas Ahmad di daerah Tebet," kata Ningsih. Awalnya Ningsih menolak untuk diantar, namun Jai membujuknya. Akhirnya dengan membawa anaknya, Ningsih berangkat ke daerah Tebet bersama Jai dan Doni. Sewaktu di jalan, Mbak Ningsih mengatakan bahwa yang akan mereka temui adalah saudara Kang Mat ketika sama-sama masih menjadi santri di pesantren. Sekarang orang itu mempunyai toko di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Toko bunga atau papan ucapan dari bunga. Namanya Alimuddin tapi biasa dipanggil dengan nama Ali Kembang, kata Ningsih. Doni menghentikan mobilnya di seberang beberapa kios bunga. Ningsih mencari nama toko yang pernah diceritakan oleh suaminya. Toko Hidayah Indah namanya. "Itu di sana tokonya," kata Ningsih sambil menunjuk sebuah kios bunga yang terletak paling pinggir. Sambil menggendong anaknya, Ningsih berjalan menuju toko itu. Jai dan Doni mengikutinya dari belakang. Terlihat 4 orang pemuda sedang duduk sambil berbincang-bincang di depan toko itu. Salah satu pemuda langsung berdiri dan menghampiri Ningsih. Pemuda itu mencium tangan wanita itu. "Mbak Ningsih datang ke sini apa sama Kang Ahmad?" tanya pemuda itu. "Enggak Li, Mbak sama Jai dan Mas Doni," jawab Ningsih sambil memperkenalkan Jai dan Doni. "Saya Ali. Ini kawan saya Amir, Uga dan Acan." Mereka saling berkenalan dan menyapa. Ningsih lalu menceritakan apa yang terjadi terhadap suaminya. Jai dan Doni pun bercerita tentang kejadian yang mereka alami. Ningsih berkata bahwa sebelum berangkat ke Pulau Sangiang suaminya berpesan, bila terjadi apa-apa kepada dirinya mintalah bantuan kepada Ali Kembang. Lalu Ningsih memberikan sesuatu yang dibalut dengan kain putih kepada Ali. "Mbak Ningsih, pulanglah dulu. Besok saya akan berangkat ke pulau itu." Jai dan Doni mengatakan kepada Ali Kembang bahwa mereka berdua akan ikut menemani. Bahkan Doni telah menyiapkan speedboat untuk berangkat ke Pulau Sangiang. "Kalau begitu besok saya tunggu di rumah. Kita akan berangkat bersama-sama," ucap Doni kepada Ali dan teman-temannya. Singkat cerita, keesokan paginya, Ali Kembang datang ditemani ketiga kawannya, Amir, Uga dan Acan. Di rumah besar itu rupanya telah siap 4 mobil yang akan membawa mereka ke wilayah Anyer, Banten. Om Ronggo akan ikut serta. Walau Tante Tri dan Doni sudah melarang, namun pria ini tetap ingin ikut bersama mereka mencari keberadaan Kang Mat. Bahkan pengusaha sukses ini membawa dokter pribadinya. Setelah semua siap, akhirnya rombongan itu berangkat. Sesampainya di dermaga Paku, terlihat sebuah kapal speedboat berukuran cukup besar sudah siap, dan mereka pun bergerak menuju Pulau Sangiang. Di dalam perjalanan menyusuri lautan,
Salah satu teman Ali Kembang yang bernama Uga membagikan radio komunikasi serta alat pelacak posisi yang diikatkan di lengan. Pemuda ini pun telah menyiapkan 2 buah drone yang akan membantu teman-temannya. Tak membutuhkan waktu lama kapal speedboat telah sampai di pantai Pulau Sangiang. Kali ini mereka mengambil posisi di depan goa kelelawar. 2 buah perahu karet bermesin belakang diturunkan ke air. Pak Nano akan membawa Jai dan Doni, sedangkan Kang Jamil bersama Amir dan Ali Kembang. Kedua perahu karet itu pun bergerak menuju Pulau Sangiang. Uga memberi aba-aba kepada kawannya Acan untuk menerbangkan salah satu drone untuk memantau situasi di sekitar goa kelelawar. Sesampainya di pulau itu mereka langsung berjalan ke arah gua kelelawar. Jai dan Doni terlihat berjalan ke salah satu bagian goa yang terdapat lubang di mana air laut keluar dari lubang itu. Keduanya menunggu di sana. Pak Nano dan Kang Jamil menunggu di depan goa, sedangkan Ali dan Amir mulai berjalan masuk ke dalam goa itu. Keduanya berjalan dengan hati-hati, karena lantai goa yang licin dan sebagian terendam air laut. Setelah beberapa langkah Ali menghentikan langkahnya. Dia duduk bersila di salah satu celah di goa itu. Mata batinnya dibuka ke segala arah mencari keberadaan Kang Mat. Tiba-tiba Ali Kembang merasakan 2 aura yang memancar berasal dari bawah goa. Dia mengenali salah satu dari aura itu. Astaga, Kang Ahmad telah melepas perisai Alif. Dia pasti telah menghadapi lawan yang sangat kuat. Ali berkata kepada Amir untuk menunggunya di luar goa. Setelah itu Ali Kembang berniat mengeluarkan salah satu ilmu andalannya, Aji Tapak Geni. Ajiku tapak geni, geni bumi, geni ragaku, geni dari sang pencipta, muncullah. Seketika kobaran api muncul di mengelilingi Ali Kembang. Akibat dari kobaran api itu, ribuan kelelawar yang ada di dalam goa merasakan hawa panas lalu keluar meninggalkan goa. Aku harus memancing makhluk itu keluar, ucap Ali. Kemudian pemuda itu mengeluarkan pisau kecil dari balik pinggangnya lalu menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya. Darah menetes ke lantai goa, sembari berkata, "Eyang alis putih, datanglah, bantulah aku." Tiba-tiba terdengar raungan suara harimau yang menggema di dalam goa. Angin berputar-putar lalu masuk ke dalam tubuh Ali Kembang. Mendapat kekuatan dari Eyang alis putih, Ali Kembang lalu membakar ruangan goa dengan aji tapak geninya. Ruang goa dipenuhi api membakar semuanya. Tiba-tiba sosok makhluk berjubah muncul di depan Ali. Tak mau buang waktu, Ali Kembang langsung mengeluarkan senjata bambu kuningnya, lalu menyerang dengan serangan yang mematikan. Gagal serangan pertama, Ali melancarkan serangan susulan, dan begitu selanjutnya seakan dia tak memberi kesempatan kepada sosok berjubah itu untuk menyerang. Di saat itu tiba-tiba Ali Kembang berteriak keras, "Sekarang Mir!" Amir yang mendengar teriakan itu lalu membuka kain putih yang membungkus sebuah senjata milik Kang Mat yang diberikan oleh istrinya sewaktu datang ke toko Ali. Ternyata sebuah keris yang bernama Ki Tunggal. Amir mencabut keris itu lalu melemparkannya ke arah goa. Keris itu melesat masuk ke dalam goa mencari tuannya. Di sebuah ruangan di bawah goa kelelawar, nampak seorang lelaki terbaring di atas sebuah batu besar. Tubuhnya diselimuti cahaya hijau yang tebal berbentuk telur ayam. Dialah Kang Mat yang masih berlindung di dalam perisai Alif.
Kang Mat segera menyadari kedatangan keris andalannya. Tak lama berselang sebuah cahaya berwarna kuning keluar dari tengah-tengah kolam yang berada di ruangan itu. Lalu cahaya kuning itu melesat ke arahnya. Setelah memegang kerisnya, Kang Mat mengeluarkan batu mustika hati sungai dari mulutnya. Dia meletakkan batu itu di atas permukaan batu besar, kemudian menempelkan ujung kerisnya ke batu mustika hati sungai. Kang Mat berniat menghancurkan batu itu dengan kerisnya. Saat Kang Mat tengah bersiap untuk mengeluarkan kekuatan dari kerisnya, tiba-tiba muncul lelaki tua dengan pakaian seorang resi. "Jangan hancurkan batu itu. Pergilah. Semuanya sudah selesai," ucap lelaki tua sambil memberi hormat kepada Kang Mat. "Baiklah, kami akan pergi dari sini. Terima kasih," jawab Kang Mat sambil meletakkan batu mustika hati sungai di atas batu besar. Tiba-tiba air keluar dari bawah batu besar. Sedangkan kolam yang ada di ruangan itu tiba-tiba menyemburkan air yang besar. Ternyata disinilah mata air dari sungai yang hilang, sebuah sungai yang ada di bawah goa, ucap Kang Mat sambil bergegas meninggalkan ruangan itu. Dia berenang melalui sebuah lorong menuju ke arah lautan. Lorong itu merupakan jalan yang sama ketika dia membawa Om Ronggo untuk keluar dari goa kelelawar. Namun kali ini ada arus air yang kuat yang mendorong tubuhnya. Air itu berasal dari sungai yang kembali muncul dan mengalir dengan deras. Jai dan Doni yang sedang menunggu di celah goa melihat semburan air yang keluar dari dalam goa. Sesaat kemudian, mereka melihat seorang lelaki merangkak keluar dari lorong goa. "Kang!" teriak Jai sambil berlari ke arah Kang Mat. Jai dan Doni segera memapah tubuh Kang Mat yang terlihat lemah. "Terima kasih kalian sudah datang menolong saya," ucap Kang Mat sambil tersenyum. Waktu berjalan terus. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Setelah peristiwa itu, bisnis milik keluarga Om Ronggo banyak mengalami masalah yang menimbulkan banyak kerugian besar. Hingga pada akhirnya Om Ronggo menjual semua saham dan asetnya untuk menutupi kerugian itu, termasuk rumah mewah di Jalan Bangka. Namun keadaan itu tidak membuat mereka bersedih apalagi menyerah. Om Ronggo, Tante Tri dan Doni kembali memulai bisnis baru mereka. Mereka memulainya dari bawah. Kang Mat pernah berkata kepada Jai, sikap kedermawanan dan rendah hati keluarga Om Ronggo itu yang membuat mereka terlepas dari kutukan batu mustika hati sungai. Selesai, dan terima kasih. Semoga bahagia bagi Anda dan keluarga. Wassalam.